Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurya wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita hitung-hitung betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk tetap bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dari salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dunia ini, maka dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi cukup canggih, luar biasa. Akan tetapi khususnya di bidang agama, kadang-kadang orang mendapatkan tempat yang layak, orang mendapatkan tempat yang layak. Hal ini sebenarnya tergantung pada pribadi kita masing-masing di dalam mengatur waktu. Jadi atur waktu sedemikian rupa, jangan sampai istilahnya itu soal agama itu dikesampingkan, jangan sampai. Karena kebahagiaan hakiki itu sebenarnya ada pada pengamalan agama yang sempurna. Perlu kita ketahui bersama bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bekerja itu merupakan suatu kewajiban. Kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Jangan sampai gara-gara pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan jasmani, akhirnya kebutuhan rohani kita kesampingkan. Itu harus kita sama-sama, karena seperti dikatakan tadi, bahagia yang hakiki ada pada pengamalan agama yang sempurna. Kebahagiaan hakiki itu pada pengamalan agama yang sempurna. Nah, agama yang sempurna ini bisa kita amalkan kalau kita mengikuti sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW sudah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan bahagia untuk selama-lamanya. Nah, dua perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita bersama-sama untuk bisa memegang apa yang menjadi amanah di dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Secara garis besar, baik Al-Quran maupun hadis itu isinya berupa perintah ataupun larangan. Di samping perintah, larangan, anjuran, dan juga hal-hal yang harus kita lakukan di dalam mensikapi hidup dan kehidupan di alam dunia ini. Nah, jangan sampai kita terlena akan kehidupan mewah megahnya dunia, karena dunia ini adalah sementara. Walaupun sementara, sudah dikatakan berkali-kali, kesementaraan itu
akan tentukan kita bahagia atau tidaknya di alam akhirat kelak. Jadi dunia itu sementara, akhirat itu selama-lamanya ataupun kekal abadi. Ya. Jadi kita kejar dunia yang hanya sementara ini, jangan sampai tinggalkan ya, kehidupan yang abadi kelak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun perintahkan, tuntutlah kampung dunia, tetapi jangan engkau tinggalkan akan kampung akhirat. Di sisi lain ada sebuah doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya berikan aku kebahagiaan di dunia ini dan berikan aku kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan aku dari panasnya api neraka. Ya. Semua kita berharap kalau bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terjauh dari siksa api neraka. Nah, supaya kita terjauh dari siksa api neraka, ini bermula dari kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Ya. Jadi di dunia ini kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, kita akan capai kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat. Ya. Karena di situ aturan-aturan bagaimana kita hidup di dunia itu ada semua di dalamnya. Ya. Dan juga sebagai suri teladan kita adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan teladan di dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi jangan sampai kita istilahnya itu justru bertolak belakang dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Ya. Mungkin itu, mudah-mudahan kita mampu untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.